Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yosua 6 ayat 1-5 saya bacakan. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah Musa mati, Allah menetapkan Yosua untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Dan kota Yeriko adalah masalah pertama, kota pertama yang harus diperangi oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Yosua. Seperti bangsa Israel waktu itu yang mendapat masalah untuk memerangi kota Yeriko, demikian juga dalam hidup kita ada masalah-masalah yang harus kita hadapi, yang harus kita perangi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tetapi kita tidak perlu takut, karena dalam setiap masalah Allah sudah menyediakan jalan keluar. Perhatikan Yosua 6 ayat 2. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Berfirmanlah Tuhan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Ketahuilah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Tuhan katakan kepada Yosua, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini. Perintah ini atau perkataan ini juga berlaku bagi kita. Allah katakan, aku serahkan ke tanganmu segala masalahmu. Tuhan sudah menyerahkan ke dalam tangan kita segala masalah. Diserahkan, lalu diapakan masalah itu? Tergantung Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya. Masalah yang sudah ada di tangan kita ini, apakah kita mau selesaikan atau apakah kita mau biarkan masalah ini semakin besar? Ya, tentunya setiap kita mau setiap masalah kita selesaikan, bukan? Nah, dengan demikian kita harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Di ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, Allah memberitahukan Yosua cara menyelesaikan masalah Yeriko ini. Demikian juga kepada kita, Allah sudah menyediakan solusinya. Yang penting ketika masalah itu sudah diserahkan Tuhan ke tangan kita, kita ada satu keinginan, satu tekad bahwa Tuhan, masalah sudah di tanganku, aku mau selesaikan, tolong aku. Tolong aku menyelesaikannya. Nah, mari kita flashback, kita mundur ke pasal 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Kita perhatikan, Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dalam terjemahan bahasa Inggris ini digunakan kata ia melihat ke atas, melayangkan pandang, melihat ke atas. Ini adalah kode keras buat kita Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Ketika ada masalah, Tuhan serahkan masalah kepada kita. Solusinya gimana? Layangkan pandang, lihat ke atas. Maksudnya berdoa, tanya Tuhan. Sebagaimana Yosua tanya Tuhan, layangkan pandang, lihat ke atas. Makanya di sini di ayat 3-5 Yosua dapat jawabnya. Demikian juga kita. Doa, minta tanda, minta cari tahu. Tuhan, gimana cara menyelesaikan masalah ini? Saya mau selesaikan masalah ini, Tuhan. Sebagaimana Yosua mendapat jawab, kita percaya kita pun akan mendapat jawab. Amin Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Dengan demikian, mari masalah boleh datang. Tapi satu hal kita yakini, setiap masalah itu sudah Tuhan serahkan ke tangan kita untuk kita selesaikan. Oleh sebab itu, mari kita selesaikan. Doa, lihat ke atas,
berdoa, tanya Tuhan caranya. Tuhan pasti menjawab dan menyelesaikan segala masalah kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau sudah menyerahkan segala masalah ke dalam tangan kami, dan kami percaya kami dapat menyelesaikan setiap masalah itu berkat pertolongan yang daripada-Mu ya Tuhan. Kami mau melihat kepadamu, kami mau berdoa Tuhan, kami mau selalu mendengar segala solusi yang Kau berikan untuk menyelesaikan setiap masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong setiap kami, dengar doa kami Tuhan. Selesaikan selesaikan setiap masalah kami dengan solusi dan cara-cara yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Mereka akan melaksanakan segala aktivitas. Tuhan berikan pertolongan-Mu Tuhan, solusi-solusi terbaik yang daripada-Mu. Segala apa yang mereka kerjakan, lakukan sepanjang hari ini Tuhan, semuanya berhasil baik karena Engkau sudah menyediakan solusi. Segala masalah Tuhan, mereka dapat selesaikan bersama-Mu karena Engkau sudah memberikan mereka solusi. Dan dalam melaksanakan semuanya itu Tuhan, berkati dengan kesehatan, kekuatan, pertahanan tubuh yang kuat, jaga lindungi. Jauhkan dari segala sakit penyakit, virus, bakteri. Jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Kami serahkan hidup kami padamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.